Nikmatnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Martinus Hukom, SIK MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ulangi lagi biar ini menjadi salah satu salam kita untuk melawan narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Rasa-rasanya kalau salam ini disebutkan setiap hari, kalau kita bertemu dengan siapapun, dalam rangka membangun komitmen kita untuk mengatakan tidak kepada narkoba, rasa-rasanya kita yakin ke depan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bisa tidur nyenyak, karena semua orang sudah punya kesadaran. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Ibu Mimin Jiwo SSI APT, mohon maaf kalau salah ucapin gelarnya Bu, oleh Jaksa P16 Bapak Victor, yang saya hormati Dirjen Binfar. Hari ini sudah 3 kali sejak saya menjabat sebagai Kepala BNN melakukan pemusnahan demi pemusnahan. Hari ini kita akan memusnahkan kurang lebih 199,370 kalau tidak salah kilogram ganja kering hasil operasi BNN dibantu oleh stakeholder terkait dan seluruh masyarakat yang punya kesadaran untuk melawan narkoba yang ditangkap awal bulan ini, 2 Maret yang lalu. Kita akan melakukan pemusnahan bersama-sama di depan seluruh masyarakat dan disiarkan. Ini merupakan bentuk wujud dari tanggung jawab moral kita bersama-sama, bukan hanya BNN RI tapi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang mencintai kemanusiaan, bahwa kita pertama adalah kita serius untuk menangani narkoba, yang kedua adalah bentuk transparansi bahwa setiap barang bukti setelah melalui proses langkah-langkah hukum dan sebagai satu kewajiban hukum untuk memusnahkan barang-barang bukti yang berbahaya ini, hari ini kita lakukan pemusnahan secara bersama-sama. Namun kita harus maknai pemusnahan ini tidak sekedar memusnahkan barang berbahaya, tapi kita harus lebih melakukan satu refleksi yang lebih mendalam lagi terhadap diri kita sebagai insan manusia yang diciptakan sempurna. Refleksi untuk membangun kesadaran bahwa kesempurnaan manusia ini tidak boleh dikotori, dicacati, dicemari oleh zat-zat adiktif, zat-zat yang berbahaya, yang merusak moral, merusak mental, merusak fisik, dan juga merusak kesehatan. Momentum pemusnahan ini harus dimaknai merupakan satu
titik perlawanan melawan sindikat-sindikat yang mencoba mencari keuntungan dari praktek-praktek penjualan, peredaran bahan-bahan adiktif yang berbahaya. Mereka yang masih belum sadar hari ini, yang belum tertangkap hari ini, baiklah mendengar apa yang kita lakukan hari ini, bahwa negara tidak boleh kalah terhadap narkotika. Negara harus hadir di tengah-tengah upaya sindikat-sindikat narkoba ini mencari keuntungan dalam upaya mengedarkan secara gelap narkotika. Harus hadir negara. Bentuk perlawanan. Kita harus menyatakan tidak kepada narkoba untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, generasi Indonesia, demi menuju terwujudnya Indonesia emas yang kita cita-citakan tahun 2045. Mewujudkan 2045 adalah satu proses, adalah satu komitmen semua elemen bangsa, termasuk pencinta atau para aktivis anti narkoba yang dilokomotif oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya memohon dukungan dari masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan seluruh stakeholder yang terkait yang mempunyai otoritas untuk melakukan penegakan hukum, melakukan pendekatan-pendekatan pencegahan, melakukan pendekatan-pendekatan rehabilitasi. Kepercayaan itu kita butuhkan karena sampai hari ini ada upaya-upaya sindikat-sindikat narkoba mencoba untuk melembagakan kekuatannya, melembagakan pengaruhnya di masyarakat. Ada wilayah-wilayah yang mungkin kita tidak atau mendapat kesulitan untuk melakukan penetrasi karena dikuasai oleh kelompok-kelompok tersebut dengan kekuatan keuangan. Kami mohon dukungan dari masyarakat. Momentum pemusnahan ini adalah suatu momentum yang kita gunakan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat untuk itu. BNN, Polri, dan seluruh stakeholder yang lain tidak akan mampu untuk bekerja sendiri. Hari ini juga saya mengajak masyarakat seluruh Indonesia yang dapat mendengarkan acara ini, momentum ini, sambutan saya ini, marilah kita membangun kesadaran dari diri sendiri untuk menyadari bahwa bahaya narkoba merusak diri kita sendiri. Membangun kesadaran individu, kesadaran keluarga, kesadaran lingkungan, kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena tanpa kesadaran itu, Polri, BNN, para stakeholder yang lain, kejaksaan, bea cukai, dan lain-lain tidak mampu untuk menghadapi intervensi arus perdagangan narkoba dunia yang hari ini ada di halaman rumah kita,
ada di halaman yang dekat dengan kita. Dan kesadaran itulah dibutuhkan agar masyarakat Indonesia bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Memolisikan polisi, memolisikan diri untuk menjadi benteng moral untuk melawan narkotika, melawan pengaruh bahaya narkotika. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Nanti Pak Deputi Brantas akan memberikan atau membaca bagaimana kronologis sampai terjadinya penangkapan dan berujung kepada pemusnahan hari ini. Sekian dan terima kasih. Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Iwayan Sugiri SH SIK dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, BNN RI ini yang menjadi dasar hukum pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan adalah pada pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa BNN RI hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan setelah 7 hari mendapat penetapan dari kejaksaan. Di sini hadir jaksa yang menangani, terima kasih Pak Jaksa. Kemudian sedangkan pasal 90 disebutkan bahwa sebagian kecil dari barang bukti yang ada ini kita lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan bahwa barang bukti narkotika ini mengandung narkotika atau jenis narkotika. Kemudian sementara itu untuk penyidik dalam melakukan pemusnahan barang bukti tersebut tertuang dalam pasal 75 huruf K Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana BNN RI sebagai leading institusi pencegahan dan pemberantasan P4GN di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia khususnya Kedeputian Pemberantasan untuk hari ini melaksanakan pemusnahan yang ketiga kalinya di tahun 2024. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di kawasan Sigli, Provinsi Aceh dengan jumlah tersangka sebanyak 2 orang. Seperti kita lihat bersama, ini tersangkanya yang hadir di sini. Dan barang bukti yang ada kurang lebih 200 kilo atau jumlahnya ada di depan 199,370,1 gram. Sebelum dilakukan pemusnahan telah disisihkan 655 gram ganja guna kepentingan laboratorium di persidangan. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Interdiksi, tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional mengindikasikan adanya aktivitas pengiriman narkotika jenis ganja di kawasan Indrapuri, Aceh Besar pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 5.30. Tim BNN berhasil melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap pengendara yang diduga dalam kegiatan ilegal ini.